saya sederhana aja. Pertama gini, kalau bicara soal buruh, pasti kita bicara relasi. Dan relasi itu awalnya hanya soal antara pengusaha dan pekerja. Dan relasi antara pekerja dan pengusaha itu sebenarnya relasi seperti suami istri sebenarnya, posisi winner. Gitu. Nah, kadang juga, tapi sayangnya buruh itu sering berada dalam posisi yang mengingat kalau dia sering memposisikan diri sebagai istrinya, maka perlu dilindungi, perlu di ini. Sementara kadang juga dalam rumah tangga kita tidak pernah sadar bahwa kadang suami juga itu tersiksa. Gitulah pengusaha kadang tersiksa karena dia pernah berisiko. Tapi maka dibutuhkan negara, kan ada di tengah, dibutuhkan negara. Nah, tapi hal yang paling menarik sebenarnya, bagaimana mendefinisikan buruh itu sendiri dulu gitu. Jangan sampai apa yang kita maksudkan sebagai buruh sebenarnya bukan buruh, sehingga apa yang dikatakan oleh Om Ardi tadi menjadi soal gitu. Dikira ini pekerja, buruh, ternyata bukan gitu. Nah, makanya kan kita bisa tarik ke belakang lebih jauh. Misalnya ketika kita bicara buruh kan kita berbicara soal, ada satu tokoh yang namanya Karl Marx kan itu, dia berbicara soal nilai lebih, maka buruh itu perlu dilindungi, maka buruh itu perlu diberikan haknya. Kenapa? Karena pengusaha tidak akan jadi apa-apa tanpa buruh, kan itu. Nah, sebatang tidak akan muncul harga rokok yang harganya sampai puluhan ribu jika hanya disajikan kertas dan tembakau. Dia menjadi puluhan ribu karena ada kerja di sana, kan itu. Teori nilai lebihnya kan begitu. Nah, nilai lebih inilah yang selalu dipersoalkan oleh buruh dan selalu dipertahankan oleh pengusaha, gitu. Anda kaya loh karena kerja kami. Ya, Anda bisa bekerja karena saya mengkaji, kan itu. Karena saya menanggung resiko. Nah, ini relasi yang selalu muncul selama ini, kan itu. Relasi dalam sistem perburuan. Nah, lalu kemudian ketika kita bicara buruh dalam kacamata Marxisme, buruh itu loh bicara orang yang sudah tidak memiliki alat produksi. Kajiannya kan mulai dari misalkan revolusi industri Inggris, ketika tuan tanah kemudian menyewakan tanahnya kepada pemilik modal, maka petani penggarap itu kehilangan lahan pekerjaan, maka dia menyerahkan tenaganya saja, kan itu. Maka muncullah gerakan-gerakan Marxis, gerakan komunis pada saat itu. Tapi sekarang yang menjadi soal di Indonesia adalah bahwa tidak semua buruh kita itu tidak memiliki alat produksi. Itu juga menjelaskan banyak hal kenapa gerakan perburuan kita tidak pernah bisa sampai pada revolusi gitu. Kenapa? Ketika dia di PHK hari ini, dia dalam teori-teorinya kan, teori gerakannya kan, ketika di PHK maka dia bersatu membangun gerakan, terjadi revolusi, kan gitu. Yang terjadi ketika dia di PHK, dia jual mie ayam, kan itu. Ketika 98 kan menjelaskan kepada kita gitu, bahwa ketika buruh di PHK bukan perlawanan yang muncul, dia membangun yang dibayangkan oleh Marx, dibayangkan oleh Lenin, enggak, yang muncul malah dia pulang kampung, dia buat kebun apanya, kan itu. Ini yang jadi soal, saya kira Pak Ketua Serikat Buruh, bahwa memang ada karakter unik buruh kita, gitu. Buruh kita ada karakter unik karena sehingga dalam praktek kerjanya juga begitu, gitu. Ada saatnya juga tidak sedang mendiskreditkan bahwa karena pengusaha itu butuh kepastian. Seperti yang mereka katakan tadi, bahwa ya kadang dia hanya sebentar, hanya untuk dapat modal sedikit, karena dia masih punya alat produksi. Karena dia cari, saya kerja di Labuan Bajo untuk dapat modal untuk apa? Untuk tanam padi di kampung. Untuk itu. Karena begitu. Ini yang menjadi tantangan besar, saya kira, tantangan besar baik bagi pengusaha, baik bagi pemerintah maupun bagi organisasi-organisasi buruh. Gitu. Nah, itu kerentanannya. Lalu berikut. Saya sangat senang terlihatnya gini. Memang cara mendesain gerakan buruh hari ini tidak lagi dengan berbaris di jalan, berdemonstrasi dengan bendera-bendera, bentrok, enggak. Suka tidak suka, ya udah kita duduk, ada istilah-istilah tripartit ya. Kita duduk diskusi dengan pemerintah dan pemerintah menengahi segala macam ya. Gitu. Memang itu harus dilakukan. Satu lagi yang dikatakan oleh Pak Rafael tadi, terutama soal ini, soal apa namanya, ya gerakan-gerakan di Labuan Bajo misalkan yang dikatakan tadi 90% tenaga lokal. Oke, kita bisa kita apresiasi lah. Berarti penyerapan tenaga kerja lokal kita 90%. Tapi ingat, belajarlah dari Malaysia. Gimana cara Malaysia? Malaysia itu membagi pekerjaan. Kalau urusan di kampus itu urusan keturunan India, urusan dagang keturunan Chinese, dan urusan yang lain-lain, pekerjaan lain-lain itu urusan Melayu gitu.
Tapi mereka punya aturan bahwa bagaimana mengorbit seorang. Jika dia ada di satu perusahaan, harus ada orang Melayu yang menjadi top manager. Nah, persoalan kita kan kita tidak sampai ke sana mungkin advokasinya. Bisa nggak kita dorong satu perda misalkan bahwa ketika you bekerja di satu perusahaan internasional, perusahaan apa yang di Labuan Bajo, berapa tahun orang luar yang harus memimpin manajer, dan siapa yang kau siapkan orang lokal untuk menjadi top manager? Malaysia melakukan itu. Kan itu kan bisa juga kita lakukan sebenarnya kalau kita dorong perdanya. Kan itu. Terus terkait lokal, ya, terkait Labuan Bajo juga, Omar, juga banyak persoalan di Labuan Bajo yang menurut saya, karena kita juga tidak tahu dulu belum ada serikat buruh ini juga, jadi banyak yang di PHK tanpa hal yang jelas. Kadang PHK begitu saja, dan butuh advokasi itu, dan kerja sama semua stakeholder itu penting. Dan yang paling utama hari ini adalah dorong pemerintah lebih perhatian terhadap tenaga kerja ini, terutama tadi soal skill, penting sekali gitu. Penting sekali skill itu, dan itu bukan tugas federasi buruh gitu. Itu tugas negara. Dia bisa minta kepada federasi buruh, tolong data-datamu tentang buruh atau calon buruh gitu. Nah, persoalan skill dan kepastian kerja yang selalu dituntut oleh pengusaha dan tidak bisa dipenuhi oleh buruh, itulah yang memunculkan yang namanya, ya kalau bahasa kasarnya, calo tentang tenaga kerja, yang kita bilang sebagai perusahaan agensi tenaga kerja itu, apa istilahnya, saya lupa, outsourcing itu. Kenapa? Karena pengusaha butuh kepastian. Kan itu. Nah, untuk tidak ada itu, maka pemerintah kemudian, menurut saya, pemerintah kemudian harus lebih proaktif. Dan kita bisa periksa skemanya, serius nggak pemerintah ini? Ada berapa nggak anggaran yang disediakan oleh pemerintah di hari ini untuk pelatihan dan peningkatan skill buruh? Dan saya punya kasus ya, informasi. Berapa waktu yang lalu ada pelatihan tentang bukan buruh, tentang las, tentang apa itu. Lucunya, tidak ada orang Manggarai Barat yang ikut pelatihan ini. Sampai orang dibawa dari luar kabupaten Manggarai Barat untuk ikut pelatihan. Kenapa? Karena buat saya, bukan orang Manggarai Barat tidak mau, tapi pemerintahnya miskin data. Nah, mulai dari pendatang ini, bukan pendatang buruh saja, pendatang tamatan kita berapa, pengangguran kita berapa, ini yang kita tidak punya. Oke, gitu. waktunya. Mungkin itu saja.